Kalau kamu adalah pecinta mie instan, atau kamu adalah satu dari sekian banyak orang yang suka bilang ke ayangnya, jangan makan mie mulu. Kamu perlu lihat video lengkap ini biar paham nih gimana mie instan sebenarnya aman banget kayak yang diomongin Dokter Tirta atau seberbahaya itu. Kembali lagi di Conspilicious yang akan membedah semua pertanyaan yang sempat terbesit dalam benak kamu. Mie instan, sahabat sejuta umat, cepet, murah, enak, tapi masih jadi perdebatan nih. Katanya mie instan itu berbahaya. Terus muncul nih pernyataan dari Dokter Tirta yang bilang mie instan bukan bahaya, cuman gak ada gizinya aja. Dan aman kalau dikonsumsi asal secara wajar dan gak berlebihan. Tapi seberapa sih ukurannya buat bisa dikatakan berlebihan atau enggak? Hari ini kita bakal bedah tuntas komposisinya biar kalian tahu nih kalau MU juga bisa menang. Gung malu, maksudnya biar tahu nih kalau ukuran sehatnya seberapa buat dikonsumsi. Bagian pertama, sejarah singkat mie instan. Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando dari Jepang tahun 1958. Berarti kita ando dulu ya ke 1958 sebelum kita redo ke 2030 bonus demografi. Ya, mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando. Mie instan ditemukan oleh Momonosuke. Oke, serius nih, mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando. Tujuannya adalah untuk menyediakan makanan cepat saji untuk rakyat setelah Perang Dunia. Pas banget ya, di Indonesia juga sering digunakan jadi makanan cepat saji untuk rakyat setelah terjadi bencana. Tidak termasuk bencana PHK ya. Seiring berjalannya waktu, mie instan ini berkembang. Masuk ke Indonesia dan sekarang mulai dikonsumsi oleh berbagai kalangan dan berbagai momen. Bagian 2, komposisi apa yang ada di dalam mie instan? Secara nutrisi, satu bungkus mie instan rata-rata mengandung karbohidrat seberat 50-60 gram, lemak 15-20 gram, protein 7-9 gram, sodium atau garam 800-1200 mg, dan kadang diperkaya juga sama vitamin B, zat besi. Jadi gizinya tuh sebenarnya ya ada aja, kayak karbohidrat, protein, dan kadang ada vitaminnya juga. Cuman nggak seimbang aja sama mudorotnya, cielah mudorot. Ya, kalori dan garamnya juga begitu banyak. Makanya kalau kita hidup dari mie instan doang, siap-siap nih alarm badan kamu bakal nyala. Bagian 3, mie instan itu aman. Nah, beberapa waktu pernah rame tuh Dokter Tirta bilang mie instan tidak langsung menyebabkan kanker atau gagal ginjal. Mie instan itu cuma nggak ada gizinya aja, yang berbahaya adalah kalau kamu konsumsinya berlebihan. Tidak seimbang dengan makanan lain. Ya, sebenarnya itu logis, tapi nggak kosong banget juga gizinya ya kan. Tetap ada, cuman sedikit. Banyakan lemak dan kolesterolnya. Yang penting dalam hal ini tuh kamu. Maksudnya takaran dan frekuensinya ya. Kalau kamu mau lebih sehat, buang air rebusan pertama mie, biar sisa lilin atau lemak crunchy-nya hilang. Kalau perlu buang sekalian tuh mie instannya. Terus beli sayur direbus, daging rebus, dan susu. Ya gitulah pokoknya ya, rebus 2 kali dan tambahkan protein juga. Ada telur, ada ayam, kamu bisa pilih, dan tambahkan juga sayuran. Segmen 4, kandungan berbahaya. Oke, kita sekarang masuk nih ke zona netral. Jadi ada beberapa nih yang perlu kita waspadai. Yang pertama yakni kandungan sodium yang tinggi. Ini bisa menaikkan tekanan darah kalau terlalu sering dan terlalu berlebihan makannya. Ada juga bahan tambahan makanan seperti pengawet. Kalau numpuk bisa membebani hati juga, membebani kerja hati juga. Ada juga lemak trans. Mie goreng mengandung lemak trans dan minyak goreng industri, bahaya buat jantung.
Jadi itulah bahan-bahan yang berbahayanya. Kamu tinggal search aja tuh komposisi sodiumnya, apakah ada di bumbu yang asin atau di mana, terus kurangin dikit. Begitu juga kandungan pengawet dan lemak transnya. Jadi silahkan menikmati, tapi harus tahu batas ya untuk kamu yang sering makan mie instan. Dan tahu diri untuk kamu yang suka ngutang tapi nggak bayar-bayar, balikin boy. Bagian 5, cara aman makan mie instan. Tips aman makan mie instan. Yang pertama, kamu bisa kurangi bumbunya setengah. Terus kamu juga bisa tambahkan sayur segar, tambahkan protein yang ada seperti di telur atau ayam atau tahu atau tempe. Rebus 2 kali, buang air rebusan pertamanya, kemudian jaga pola makan. Ya, makan maksimal 1-2 kali seminggu lah untuk mie instan. Mie instanmu bisa seimbang kandungan gizinya minimal lah. Karena kalau seimbang kadar sayangnya emang susah ya. Yang gampang itu ya kelurahan di Prambon, Sidoarjo. Anda tergocek. Jadi mie instan itu kalau dimakan dengan bijak nggak bakal bikin kamu mati muda. Tapi kalau kamu mau hidup dari mie instan 3 kali sehari, jangan ya dek ya. Jangan heran kalau badanmu nanti lambat laun kasih alarm. Bijaklah memilih, bukan cuma milih pasangan aja yang harus bijak. Karena pada akhirnya kesehatan itu bukan cuma soal makan, tapi soal keseimbangan hidup. Kalau kamu tim mie rebus atau mie goreng nih, kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video penuh fakta dan logika selanjutnya. Segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada.